Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu dia yang mencoba kembali padamu. Nah, jadi buat kalian semuanya, buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, siapa sih seseorang yang saat ini ingin mencoba hadir kembali di dalam kehidupan cintamu? Ikuti terus pick a card trading kali ini, jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebar 3 kartu dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, sebisa mungkin teman-teman semuanya fokuskan pada tema video kali ini. Oke? Yes, sebentar saya lihat terlebih dahulu. Oke, langsung ya. Ingat fokus. Tentang dia yang mencoba kembali padamu. Dia yang saat ini mencoba kembali padamu. Siapa sih dia gitu? Kalian tentunya penasaran dong. Oke, di sini udah terbuka beberapa clue. Kita ambil 3 aja ya. Oke. Satu kartu. Kartu yang kedua. Dan di sini aku ambil yang ini, kartu yang ketiga. Yes. Oke, sebentar. Ini kita tata terlebih dahulu. Oke, kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke, agak ke bawah sini ya. Nah, oke teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Oke, dan jika kalian merasa bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, kalian juga bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2 ya. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian juga tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang udah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Yes. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang mencoba kembali padamu. Oke, langsung kita lihat siapa sih dia. Dia ini siapa gitu ya, yang mencoba hadir kembali di dalam hidupmu saat ini. Oke, coba lihat. Dia yang mencoba hadir kembali di dalam hidupmu saat ini. Oke. Di sini udah terbuka ya. Satu kartu Four of Swords, Six of Wands, terus ada kartu The Hermit,
Di sini ada kartu Four of Wands, ada kartu Connect Oswald 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang mencoba hadir kembali di dalam hidupmu saat ini. Aku melihat mungkin ya, di sini tuh dia itu siapa sih gitu. Dia yang saat ini sedang menjalin hubungan bersama kamu. Mungkin ada ya, mungkin beberapa di antara kalian yang memilih nomor satu, di antara kalian tuh yang merasa bahwa kalian itu ditinggalkan secara sepihak. Dalam artian tidak terjadi suatu problem, letak salah kamu di mana juga nggak tahu gitu, dan terjadi sesuatu apa gitu. Sehingga intinya tuh kayak dia ngeghosting gitu, dia pergi sedangkan kita nggak tahu gitu alasan dia pergi itu kenapa gitu. Dan di sini posisi kamu saat ini sedang berusaha dalam artian tuh ingin mencari tahu gitu, sebenarnya kenapa, apa yang terjadi, kenapa kok bisa jadi seperti ini. Bisa jadi kamu saat ini terjebak dalam situasi yang bingung gitu, lawang kamu berbuat salah sepertinya juga enggak gitu, lawang kamu merasa nyakitin perasaan dia juga enggak, lalu kenapa dia pergi gitu. Aku melihat memang mungkin dari story dia gitu, mungkin orang ini tuh dulunya itu entah dia memiliki beban hidup, entah dia merasa dalam artian tuh banyak sesuatu hal yang ingin dikerjakan, atau mungkin bisa jadi orang ini tuh tipe seseorang yang dalam artian tuh entah kenapa ya gitu, ngerasa entah kecewa sama kamu entah gimana gitu, tapi orang ini tuh memang langsung pergi gitu aja. Ini tuh kayak pergi tanpa pamit gitu, dalam artian tuh ngeghosting gitu. Terus di sini aku terlihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh tidak bisa sejatinya itu menahan kerinduan untuk kamu, walaupun dia pergi seperti itu, walaupun dia pergi tanpa salah gitu. Tapi orang ini masih menginginkan gitu ya, dalam artian tuh kembali di dalam kehidupan kamu saat ini. Tapi posisi dia saat ini tuh kayak sadar diri gitu. Sadar diri kenapa gitu, lawang dia yang pergi meninggalkan gitu, kenapa dia harus hadir kembali di dalam kehidupan kamu gitu. Sebenarnya jika ditanya gitu, orang ini ingin memasuki relung hati kamu lagi. Orang ini ingin comeback gitu ya, comeback to heart gitu, comeback ke hati kamu. Tetapi orang ini dalam artian tuh kayak masih ini tuh berkaca gitu. Apakah aku saat ini tiba-tiba muncul kembali di dalam kehidupan kamu, apakah pantas atau tidak gitu, setelah aku mungkin sekian lama itu pergi meninggalkan kamu. Ya bukan sekian lama sih, mungkin ada yang dalam artian tuh hitungan bulan, hitungan minggu gitu. Kan di sini posisinya kamu merasa khawatir, kamu mencari dia gitu. Di saat kamu mencari dia, dia tidak muncul gitu. Itu kan yang membuat ini tuh kamu juga ada rasa greget, kamu juga ada rasa bingung gitu, bingung nggak tahu kamu harus berbuat apa gitu. Di sisi lain kamu juga mikir gitu, mikir letak kesalahan kamu ini, letak kesalahan diri kamu ini di mana gitu. Kok tiba-tiba dia pergi meninggalkan kamu begitu aja. Bahkan ada salah satu di antara kalian tuh yang berpikir, oh mungkin dia udah mendapatkan cinta yang baru gitu, dan kamu juga ada salah satu di antara mereka yang kamu mencoba sudah mengikhlaskan lah gitu, mengikhlaskan ya udah gitu, kalau memang kamu menemukan seseorang yang jauh lebih baik dari saya nggak apa-apa gitu, yang penting kamu bisa bahagia. Bahkan ada yang mungkin salah satu di antara kalian atau beberapa di antara kalian tuh yang masih merasa bingung, merasa galau gitu, karena sejatinya kamu nggak tahu letak salah kamu itu di mana. Tiba-tiba dia ngeghosting gitu aja nggak jelas gitu. Dan saat ini dia bener-bener apa ya, dalam artian tuh mungkin hati dia udah mulai terketuk, hati dia udah mulai tersadar gitu, bahwa ini tuh nggak ada seseorang yang mungkin gitu ya serespek, sepeduli itu sama dia. Sehingga ya orang ini tuh kayak mencoba gitu mengintrospeksi diri. Sebenarnya dia tidak bisa membohongi perasaan bahwa dia ingin kembali sama kamu, tapi di sisi lain orang ini juga mikir gitu, mikir pantas nggak gitu aku hadir di dalam kehidupan kamu saat ini, dikala aku flashback ke belakang kemarin aku pergi ninggalin kamu begitu aja gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya kamu itu tipe seseorang yang gini loh, kalau misalnya kamu kembali sih nggak apa-apa, tapi kembali kamu yang positif. Kalau misalnya kembali kamu yang negatif, enggak deh gitu. Terus kamu juga tipe seseorang yang mungkin jika dia udah menemukan cinta yang baru, walaupun hati kamu masih merasa berat gitu, tapi apabila itu lebih baik untuk kamu ya udah gitu, kamu mengikhlaskan aja walaupun hati kamu merasa perih gitu. Tapi kalau balik gitu, kamu sepertinya masih mikir yang kedua kali. Ada beberapa di antara kalian tuh yang seperti itu, tetapi di sini sih lebih cenderung ke gini loh, kamu hanya ingin tahu
gitu penjelasan dari mulut dia kenapa dia melakukan sesuatu hal tuh yang seperti itu, sedangkan kamu letak salah kamu aja kamu nggak tahu gitu loh. Jadi kayak kamu ingin tahu penjelasan hal itu aja gitu. Terus juga bisa dibilang orang ini saat ini tuh bener-bener udah tersadar ya, dalam artian tuh kayak mungkin orang ini juga sempat mungkin ya beberapa dalam artian tuh mencoba gitu ya menjalin komunikasi gitu, membuka hati untuk orang baru gitu, tapi hal tersebut ternyata nggak dia dapetin gitu. Dan mungkin dari hal itu dia sadar gitu bahwa seseorang yang benar-benar mencintai dia, seseorang yang benar-benar sayang sama dia itu adalah kamu gitu. Sehingga ya orang ini mencoba gitu, dalam artian tuh ingin kembali di dalam kehidupan kamu, tapi posisi dianya ini yang nggak bisa gitu. Mungkin dia belum yakin, mungkin dia masih ngerasa bersalah, mungkin dia juga mengintrospeksi diri gitu, pantas nggak gitu aku hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Jadi seperti itu. Tapi dari segi overall sih sebenarnya kalau dari personal dari diri kamu sih nggak masalah ya mau dia hadir ataupun nggak gitu. Yang jelas kalau kamu hadir kembali ya kamu ingin tahu gitu penjelasan dari dia itu kenapa dia seperti itu gitu. Dan kalaupun dia nggak kembali nggak apa-apa gitu, kamu mengikhlaskan. Tapi kalau misalnya nanti dikecewakan sama yang baru, dia kembali lagi di dalam kehidupan kamu, ya maaf, mungkin kamu nggak semudah itu membuka gitu ya, nggak semudah itu hati kamu merasa terketuk. eh Terus aku juga di sini melihat sih bahwa sebenarnya yang lihat dari dia yang saat ini tuh aku merasa kasihan juga sih gitu. Dalam artian tuh mungkin dia merasa apa ya? Mungkin dia merasa kecewa gitu ya. Merasa kecewa atas tindakan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Bahwa ternyata dampaknya itu berdampak besar sama diri dia gitu. Mungkin dia berpikir ya pergi meninggalkan kamu itu untuk mencoba membuka hati yang baru. Ternyata setelah dia mungkin mencoba, atau mungkin ada juga yang merasa dalam artian tuh dia ngerasa bosen dan jenuh sama kamu setelah dia merasa sendiri gitu. Ternyata dia nggak sebahagia ketika bersama kamu. Dan dari situlah mungkin orang ini tuh kayak hati dia tergugah gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu, dalam artian tuh menjalani hidup secara sendiri, mungkin mencoba hati untuk orang yang baru gitu, itu ternyata nggak semudah apa yang ada di dalam pikiran dia. Dan alhasil ya orang ini tuh tiba-tiba muncul lah gitu, ada effort ingin kembali lagi memasuki relung hati kamu gitu. Terus bisa dibilang memang orang ini tuh tipe seseorang yang terkadang itu suka ngeghosting, dan kamu juga nggak tahu gitu maksud dan tujuan dia itu seperti itu apa gitu. Tapi kamu di sini sih jadi orang itu kayak berusaha berpikir positif aja lah gitu. Apapun yang kamu lakukan gitu, yang penting itu kayak kamu ini tipe orang itu yang selalu berdoa untuk kebaikan dia gitu. Terus di sini ya kamu sih sebenarnya sudah mengikhlaskan dia ya, tetapi memang yang paling berat untuk kamu ini ya kamu nggak mendapatkan penjelasan gitu. Arti dari keghostingan dia itu apa gitu? Apakah dia bosan sama kamu? Apakah dia tersakiti sama perkataan kamu? Atau dia memang udah tidak menginginkan kamu gitu? Kamu sebenarnya menginginkan hal itu keluar dari mulut dia, tetapi ya ternyata orang ini tuh langsung pergi gitu aja gitu. Dan gini ya, memang sih kayak kadang itu fantasi tidak seindah dengan fakta. Mungkin orang ini tuh kayak setelah lepas dari kamu dia bisa berbahagia dengan kehidupan baru dia yang baru, dengan seseorang yang baru gitu. Ternyata setelah dia mencoba gitu, aku di sini melihat loh aura apa yang dia rasakan saat ini gitu. Begitu dia tuh kayak terkekang, begitu dia kayak merasa sedih, merasa galau gitu. Dan sepertinya orang ini tuh kayak ingin hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat sih bahwa sebenarnya ada kartu Four of Swords ya. Four of Swords di sini menggambarkan tentang intinya itu kayak ya kamu ngerasa sedih sih sedih ya kehilangan dia gitu setelah dia pergi gitu. Kamu merasa kesepian ya kesepian, merasa sakit hati ya sakit hati gitu. Cuman ya bagaimanapun juga gitu, seperti itu kayak kamu sudah mulai mencoba gitu mengikhlaskan dia gitu. Jadi kalaupun dia nantinya hadir ya nggak apa-apa, kalaupun dia nggak hadir ya no problem, nggak masalah gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa sepertinya itu kayak mungkin orang ini seperti ini tuh udah beberapa kali ya gitu, udah
beberapa kali ngeghosting seperti ini. Tetapi mungkin hal ini yang menurut kamu itu yang paling lama deh gitu. Itu yang membuat kamu juga ngerasa tertantang untuk penasaran gitu. Sebenarnya nih orang itu kenapa gitu. Terus maksud dia itu apa? Dan di sini aku juga melihat sih bahwa mungkin orang ini tuh kayak ya bisa dibilang bikin kamu kecewa, bisa dibilang tuh bikin kamu sakit hati. Gak cuma satu kali ini aja sih, sepertinya itu beberapa kali gitu. Tapi mungkin kamu ini orangnya itu kesabaran kamu itu terlalu besar ya. Dalam artian tuh kayak gak semua orang loh bisa merasakan sebuah penderitaan apa yang kamu rasakan tuh seperti ini. Tapi kan kamu dalam artian tuh kayak tipe orang yang mungkin dia melakukan kesalahan kamu memaafkan lagi, dia melakukan kesalahan kamu memaafkan lagi gitu. Dalam artian tuh ya kamu memberikan sesuatu hal yang seperti itu, memaafkan dia gitu dengan harapan biar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi nyatanya sepertinya apa yang kamu pikirkan itu tidak sesuai dengan realita dan faktanya deh gitu. Alhasil ya sepertinya kayak kamu udah merasa terbiasa aja gitu melihat dia datang dan pergi gitu. Terus ya mungkin sih gitu. Di sini tuh kayak dalam artian bener-bener apa ya gitu. Mungkin kamu di saat di awal tuh merasa ya namanya tahu nggak sih namanya di ghostingin seperti itu siapa yang nggak ngerasa kesel gitu. Cuman di sini sih kayak masih banyak seseorang tuh yang masih merasa respect dan peduli sama kamu gitu, terutama temen curhat kamu gitu. Dan di sini kayak banyak seseorang tuh yang berusaha menyemangati kamu gitu. Dia pergi tapi kayak di sisi lain tuh ya mungkin di awal kayaknya kamu merasa sendiri gitu, tapi setelah mungkin dia beberapa kali ngeghosting seperti itu gitu ya sepertinya kamu udah jadi pribadi yang lebih kuat gitu ya karena kamu udah tahu karakter dan sifat dia itu kayak apa gitu. Ini orang pergi pasti dalam beberapa dekat dia kembali lagi gitu. Kamu jadi orang itu kayak jadi mikir seperti itu gitu. Terus juga di sini tuh kamu mungkin di awal gitu ya dia ngeghosting seperti itu kamu kayak berusaha ingin mencari tahu, ingin kepo banget gitu. Dalam artian ya kamu kayak merasa khawatir kamu seperti apa gitu ya, kamu kayak merasa khawatir dianya itu kenapa-napa gitu. Tapi setelah mungkin orang ini tuh kayak ngeghosting beberapa kali gitu, kamu jadi lebih kayak mengakhiri masa masa apa ya, ingin ngepoin dia, ingin mencariin dia gitu. Karena ya kamu udah berpikir gitu, ini orang pasti nanti itu datang datang tak diundang gitu loh, pulang tidak diantar gitu. Jadi kayak seolah-olah itu yang seperti itu. Dan apa ya intinya tuh, maaf ya agak serak suaranya. Terus di sini juga intinya tuh yang penting kamu di sini tuh kayak udah menabur kebaikan ke dia gitu. Dalam artian menabur kebaikan tuh apa sih gitu? Ya yang penting tuh kayak kamu udah menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kamu ke dia itu secara tulus dan baik gitu. Kalaupun dia mengecewakan kamu gitu, ya berarti dianya yang nggak beres gitu. Dalam artian kan kamu di sini udah memberikan segala sesuatu hal tuh yang terbaik, yang terbagus gitu. Intinya tuh kayak udah kamu lakukan secara perfeksionis gitu. Dan intinya tuh kalau misalnya dia masih tetap seperti itu, ya ini bukan salah kamu, tetapi mungkin dari dianya mungkin yang kurang beres gitu. Terus di sini juga ada kartu Four of Wands menggambarkan tentang intinya tuh kayak pintu gitu ya, pintu untuk dia hadir kembali lagi itu sebenarnya terbuka lebar gitu. Dalam artian tuh mau kamu datang mau pergi ya silahkan gitu. Tapi sebenarnya kamu juga kalau lama-lama di seperti itu kan kamu juga merasa capek dong gitu, merasa kecewa. Dan di sini tuh kayak yang kamu maksudkan gitu, kamu melakukan sesuatu hal yang seperti itu bukan karena apa, tetapi untuk dalam artian tuh kamu harus semakin hari itu jadi pribadi itu yang semakin baik gitu, bukan malah bikin kamu malah buruk gitu, bukan bikin kamu itu malah kesannya itu nggak ada perubahan gitu loh. Karena sebenarnya yang kamu inginkan tuh kayak orang ini mau hadir kembali nggak masalah, yang penting hadir kamu yang kedua ini gitu membawa dampak positif gitu, baik untuk kamu, untuk dia, untuk hubungan ini gitu. Terus di sini pun juga dalam artian mungkin kamu di awal tuh banyak menaruh harapan sama dia, tapi setelah kamu tahu dianya seperti ini gitu, nyali kamu jadi menciut gitu. Dalam artian tuh kayak butuh
seribu cara untuk meyakinkan kamu lagi gitu. Karena bisa dibilang masih masa pacaran aja dia udah seperti ini gitu. Gimana nanti kalau misalnya kamu dan dia tuh married gitu, apa jadinya gitu, bagaimana dilihat keluarga atau bagaimana. Nah itu yang membuat kamu jadi kurang merasa yakin gitu. Terus juga di sini memang sih dia itu tipe seseorang yang dalam artian tuh susah untuk dikendalikan. Susah untuk dikendalikan tuh bukan berarti ini tuh kayak kamu berusaha mensetir semuanya gitu ya, mensetir dia, bukan. Tetapi di sini aku melihat bahwa ini tuh kayak orang ini susah untuk diarahkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik, itu susah banget gitu. Bahkan mungkin entah mantan dia gitu, entah orang tua dia gitu, bisa dibilang tuh kayak kesulitan gitu loh. Harus nih orang itu kayak kerasnya nih otak batu gitu, jadi kayak harus bagaimana gitu, harus berbagai upaya pun juga sepertinya kalau hati dia memang belum mencair ya nggak bisa gitu. Jadi memang orang ini tuh kayak susah dikendalikan dan susah untuk dalam artian tuh kayak gini loh, kamu jangan melakukan ini gitu, kamu jangan kayak gini, hal itu nggak baik untuk kamu gitu, nggak baik untuk hubungan kita, untuk apa gitu. Dan itu kayaknya nggak didengar sama dia gitu. Makanya aku bilang bahwa dia ini orangnya susah untuk dikendalikan. Terus mungkin sebelum kamu jadian sih orang ini juga sepertinya tuh seolah-olah kayak orang yang benar-benar bisa diandalkan, seorang yang bisa diharapkan. Makanya kamu jatuh hati sama dia gitu. Kalaupun kamu tahu niat dia seperti ini ke kamu gitu, ya kamu kayaknya dalam artian tuh kayak nggak bisa menerima dalam artian tuh kayak jangan pernah gitu masih itu deketin aku gitu kalau kamu tahu endingnya seperti ini. Dan di sini tuh sebenarnya kamu juga ngerasa apa ya, dalam artian tuh ingin lah, siapa sih yang namanya setiap pasangan tuh yang selalu ada untuk kamu, yang selalu nemenin kamu di saat kamu benar-benar terpuruk gitu. Dan di saat kamu terpuruk malah dia pergi secara sepihak dan kamu nggak tahu alasannya kenapa. Itu yang merasa bikin kamu jadinya tuh kayak, wah apakah aku ini salah pilih atau bagaimana ya gitu. Terus juga di sini tuh dalam artian tuh kamu masih mungkin di awal gitu ya, kamu berharap besar sama dia. Dalam artian tuh kayak, oh ini orang-orang yang benar-benar nantinya bisa dalam artian tuh dijadikan untuk pendamping hidup gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, di sini tuh kalau kamu tahu dalam artian tuh setelah kamu dikecewakan gitu, kamu jadi lebih nggak bisa mikir lagi gitu. Terus di sini juga ada kartu Four of Wands yang artinya itu kayak ya mungkin gitu bisa jadi kamu akan mengeluarkan kartu merah. Dalam artian tuh apa sih? Ya setiap orang pasti juga ngerasa capek gitu ketika dia melakukan kesalahan, kita memaafkan, dia melakukan kesalahan, kita memaafkan, dan begitu terus gitu. Tapi namanya hati gitu juga ada titik lelahnya dong, juga ada titik capeknya gitu. Dan mungkin ketika apabila kamu benar-benar udah ngerasa dalam artian tuh udah nggak kuat lagi gitu, mungkin kartu merah kamu akan kamu keluarkan gitu, dalam artian stop gitu, aku udah ngerasa capek, aku udah ngerasa lelah gitu, ini yang terakhir kesempatan buat kamu, dan kamu sendiri yang mengecewakan, maka jangan salahkan aku apabila aku pergi meninggalkan kamu gitu. Bisa saja hal tersebut terjadi. Terus juga di sini memang gitu ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk dalam artian itu mengendalikan seseorang yang memang kepala batu gitu, butuh upaya dan perjuangan gitu, dan itu pun juga tidak menjadikan sebuah keberhasilan. Lalu bagaimana gitu ya, hal ini tuh kayak tergantung sama faktor X atau sama yang di atas gitu. Kalau misalnya bener-bener apa ya, hati dia cepet-cepet bisa terketuk, ya hal tersebut bisa terjadi. Tapi kalau misalnya hati dia belum ada perubahan gitu, ya sepertinya mustahil gitu. Tetapi di sini sebagai pasangan kamu harus tetap menunjukkan dalam artian tuh mendoakan dia yang terbaik gitu, biar hati dia ini segera dibukakan gitu. Maaf ya ada suara hujan, soalnya di sini lagi hujan. Terus sebenarnya ini ya, dalam artian tuh kayak kamu nggak masalah sih gitu, dia datang kembali di dalam hidup kamu, mau sekarang mau besok gitu. Tetapi ya mungkin kamu bakalan lebih berani ngomong sama dia gitu, ini tuh kamu udah seperti ini tuh berkali-kali loh sama aku gitu, ya aku capek gitu kalau kamu kayak gini-gini mulu gitu. Dan kamu bakalan dalam artian tuh kayak ngomong sama dia, aku akan berikan kamu kesempatan yang terakhir gitu. Kalau misalnya kamu masih tetap seperti ini, ya nggak tahu lagi gitu,
aku kedepannya mungkin bisa aja gitu akan pergi meninggalkan kamu gitu. Ya memang hal tersebut harus intinya itu kamu harus berlaku secara strength ya gitu. Karena apabila tidak, ya dia tidak akan pernah mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang berarti. Oke. Di sini mungkin dalam waktu dekat orang ini bakalan menghubungi kamu lagi. Bisa mungkin lewat sosmed, bisa mungkin lewat WA, bisa. Karena memang jika dilihat dari energinya gitu, keinginan terbesar orang ini tuh ingin dalam artian tuh deket lagi nih sama kamu gitu. Tapi ini balik lagi ke kamu gitu, kamu udah ngerasa siap belum gitu, kamu udah ngerasa strength belum. Kalau kamu udah ngerasa siap ya nggak apa-apa sih gitu, terima dia. Tapi kalau misalnya kamu kayak masih merasa ini nanti dia seperti ini lagi, nanti dia seperti itu lagi, lebih baik dipikir dulu gitu. Karena hati itu bukan coba-coba, hati itu bukan permainan. Terus di sini ada kartu ini ya, Queen of Swords. Queen of Swords di sini tuh kayak menggambarkan apa yang harus kamu lakukan gitu. Yaitu kamu harus jadi seseorang itu yang lebih strength lagi. Memaafkan sih boleh gitu, asalkan ya 1-2 kali. Tapi kalau memaafkan udah berulang kali, ya itu namanya kebangetan gitu. Kamu harus memberikan dia sebuah pelajaran atau arti yang berharga, biar orang ini mendapatkan pengalaman atau pelajaran dalam hidup. Karena kalau misalnya kamu membiasakan diri memaafkan dan menerima dia pergi terus hadir lagi memaafkan dan menerima dia, maka selamanya dia pasti akan seperti ini. Terus aku juga di sini melihat sih bahwa sebenarnya itu kayak kamu sempat dihadapkan sama beberapa pilihan itu yang artinya kamu bertahan atau mendingan kamu pergi aja, move on aja, cari orang yang baru gitu. Tapi entah kenapa gitu, kamu memang bukan tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak gini loh, kamu itu bukan tipe seseorang yang suka bergonta-ganti pasangan atau suka cari pacar sini ya udah gitu. Bukan tipe orang yang nggak mau ribet gitu, tapi kamu tipe seseorang yang sebisa mungkin kalau dia masih bisa diperbaiki dan dipertahankan ya udah kita jalani gitu. Tapi nyatanya sepertinya hal itu nggak berlaku di dalam kehidupan kamu gitu, karena sepertinya dia masih tetap gitu. Dan di sini hari-hari kamu selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, hari-hari kamu dipenuhi dengan kesedihan gitu ya, kesedihan atas sikap dia yang gak jelas seperti itu, yang membuat kamu itu jadi seolah-olah itu ingin berontak gitu. Ingin berontak tuh seperti apa ya, kamu ingin dalam artian tuh kayak apa ya, di sini kamu inginlah kayak pacaran orang-orang normalnya gitu. Dia yang selalu ada di saat kamu merasa sedih, di saat merasa apa, bukan dalam arti itu langsung tiba-tiba pergi meninggalkan kamu. Dan aku juga melihat bahwa kalau misalnya orang ini berantem sih jarang gitu, tapi sebenarnya yang paling kamu benci itu ketika orang ini pergi gitu aja tanpa sebab. Itu sih yang menjadi tantangan terbesar kamu. Dan di sini saran penting buat kamu sih, menurut saya sih, kamu jangan terlalu galau dibuat sama dia. Lebih baik fokuskan sama tujuan hidup kamu saat ini. Karena di dalam hidup kamu masih ada beberapa hal tuh yang benar-benar harus kamu selesaikan. Terus juga di sini jangan pernah merasa bahwa diri kamu ini selalu kurang untuk dia gitu. Karena kamu nggak akan tahu gitu kemauan orang itu seperti apa. Karena di sini aku melihat bahwa apa yang kamu lakukan ini udah bener. Kalau misalnya dia masih merasa kurang, ya berarti dia yang kurang bersyukur. Terus di sini aku juga melihat bahwa ya mungkin kamu flashback ke belakang kemarin masih terlalu sulit ya dalam artian itu untuk memilih mempertahankan atau meninggalkan. Tetapi ya apabila meninggalkan adalah cara yang terbaik untuk merubah dia, ya dilakukan gak masalah gitu, asalkan dalam artian itu sudah kamu pikirkan secara matang-matang. Terus juga di sini dalam artian tuh hapus semua air mata kamu gitu sebisa mungkin. Gantikan air mata dengan senyuman bahagia gitu, karena hal tersebut yang akan membantu kamu memulihkan kamu dari rasa kesedihan. Terus juga di sini ini itu hidup itu cuma satu kali gitu, jadi buat aja merasa happy. Ngapain hidup kalau tujuan kita hanya untuk sedih dan menderita gitu. Lebih baik cari seseorang yang benar-benar mampu membahagiakan kamu. Carilah seseorang yang benar-benar bisa nyenengin kamu gitu, baik di dunia maupun di alam sana. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke? Oke, sekarang kita lanjut buat kalian yang memilih kartu nomor 2. Oke.
yaitu dia yang mencoba hadir kembali saat ini di dalam hidupmu. Oke, coba saya lihat. Oke, di sini ada kartu Pack of Swords. Yes. Ada kartu Four of Cup, Queen of Pentacle. Ada kartu Five of Pentacle. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang mencoba hadir ke dalam hidupmu saat ini. Aku melihat bahwa siapa sih dia gitu. Orang yang pernah kamu pikirkan dan dia juga pernah mikirin kamu gitu. Tapi antara kamu dan dia sepertinya belum pernah jadian dan bertemu juga belum, hanya sebatas komunikasi. Tetapi antara chemistry kamu dan chemistry dia itu sama-sama kuat gitu, sehingga dulu mungkin kamu itu sering ngobrol sama dia, banyak mencurahkan hati, bahkan kalian juga sama-sama merindukan satu sama lain. Di sini yang saya lihat tuh seperti itu. Tetapi sepertinya hal tersebut gitu ya, harapan kalian harus kandas gitu, karena mungkin kesibukan kamu, kesibukan dia yang begitu padat gitu, sehingga membuat antara komunikasi kamu dan dia jadi terhambat gitu. Alhasil apa gitu, ya udah gitu, akhirnya tuh kayak entah nomor kalian, entah bagaimana gitu, itu kayak tertimpa di yang paling bawah, sehingga itu yang kayak hilang dan hilang gitu loh, tahu nggak sih? Karena bisa dibilang tuh kayak ini bukan karena dulu dia meninggalkan kamu meninggalkan dia. Ini murni karena mungkin tuh kayak kesibukan dan aktivitas kalian masing-masing yang menjadi penghambat terbesar buat kalian tuh bisa deket lagi gitu. Tetapi sepertinya di sini yang Clarissa lihat ya, walaupun antara jarak, ruang, dan waktu memisahkan kalian, walaupun kalian udah gak pernah komunikasi lagi, tetapi sebenarnya di dalam pikiran dia yang paling dalam, orang ini masih ingin kembali lagi di dalam hidup kamu gitu. Mungkin orang ini dalam waktu dekat akan datang lagi gitu, akan mencoba gitu berkomunikasi sama kamu. Kalau misalnya nomor kamu dirimu enggak gitu, kayaknya sih enggak gitu. Ini tuh karena murni kesibukan yang memang benar-benar menyita waktu ya, antara kamu dan dia. Terkadang pun juga kamu di saat ngerasa sendiri gitu, kamu juga suka memikirkan dia gitu, suka memikirkan dia dalam artian, wah dulu kemana nih ya gitu. Temen yang biasanya suka nemenin aku telepon, seseorang yang biasanya suka nemenin aku curhat, seseorang yang mungkin memberikan motivasi yang positif sama aku gitu, dia lagi ngapain ya, kok dia udah lama ngilang, udah lama nggak muncul gitu. Kamu pun juga sepertinya ada yang kontaknya udah hilang di handphone kamu, ada yang sebenarnya masih ada di handphone kamu, tetapi kamu tidak memiliki keberanian untuk menghubungi dia gitu. Pikiran kamu nih udah macem-macem gitu, takut kalau misalnya wah nanti tiba-tiba aku nongol dikira apa gitu, nanti tiba-tiba nongol dikiranya nanti aku berharap yang terlalu gimana gitu. Karena kamu itu tipe seseorang yang gini loh, ya siapapun gitu, dalam artian tuh siapapun dia gitu, yang penting kamu harus yang menghubungi aku duluan gitu. Kamu orangnya seperti itu. Terus di sini yang saya lihat juga, kamu dulu banyak melewati tentang sukacita sama dia sih, walaupun hanya sebatas telepon atau teman sosmed, tetapi sejatinya gitu, kamu dan dia kan belum pernah bertemu satu sama lain, sehingga kayak kamu ini udah tahu gitu loh story gambaran dia dulu itu seperti apa, dan dia kayak udah tahu gitu tentang kayak pengalaman hidup kamu secara nyata itu seperti apa gitu. Jadi kayak bener-bener antara kamu dan dia itu kayak ceritanya itu bener-bener nyambung gitu loh, kayak masuk ke hati masing-masing, sehingga kayak seolah-olah kamu udah pernah ngelihat dia secara langsung, padahal ketemu aja enggak gitu ya, mungkin karena chemistry ya. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini juga sering kok menghibur kamu gitu, ketika kamu dulunya itu merasa sedih, ketika apa, bahkan kamu juga curhat pun sepertinya ke dia gitu. Terus entah kenapa gitu, sepertinya tuh kayak kamu dulunya itu ngerasa nyaman sih gitu. Dan dia juga sepertinya pernah mengungkapkan tentang kenyamanan tersebut sama kamu, tetapi memang kayak posisi kalian dulu itu kayak masih belum benar-benar jadian gitu.
Terus di sini karena memang antara kamu dan dia itu sama-sama tipe seseorang yang pekerja keras ya gitu. Jadi kayak untuk saat ini gitu kan, posisi kamu mungkin saat ini tuh ada yang ngerasa sendiri gitu. Dan kalaupun buat kamu yang udah merasa punya pasangan gitu, kamu tetap gitu memprioritaskan bahwa ini tuh mumpung masih muda gitu, bekerja itu yang penting gitu. Kalaupun kita nanti udah tua gitu, kita udah ada tabungannya nih gitu. Jadi kayak prinsip kamu itu seperti itu. Terus di sini aku melihat bahwa nih orang itu kayak sebenarnya di sela-sela dia bekerja, di sela-sela aktivitas dia gitu, terkadang orang ini juga suka memikirkan kamu sih gitu. Bahkan terkadang juga mungkin masih suka lihat stalking Facebook kamu gitu apabila dia belum ngeblok gitu. Jadi kayak masih suka lihat status kamu gitu. Tapi orang itu tuh kayak masih belum ngerasa siap deh gitu untuk membuka komunikasi sama kamu lagi gitu, karena mungkin saat ini masih terlalu banyak sesuatu hal yang ingin, dalam artian tuh yang masih dia kerjakan, sehingga dia tidak ingin gitu hal itu menjadi penghambat buat kamu dan dia bisa ketemu lagi, biar bisa berkomunikasi lagi gitu. Terus di sini yang saya lihat, walaupun sebenarnya banyak juga sih gitu orang lain tuh yang mungkin deketin kamu, yang deketin dia gitu, tapi namanya perasaan itu kayaknya nggak bisa dibohongi ya. Yang namanya twin flame itu kayaknya nggak bisa dipungkiri gitu, bahwa kamu itu kayak masih selalu ada nama dia di dalam hati kamu, dan dia juga selalu ada nama kamu di dalam hati dia gitu. Terus juga di sini mungkin gitu komunikasi kamu akan terjalin kembali sama dia, tetapi memang posisinya itu kayak di awal udah nggak seperti yang dulu gitu. Dalam artian tuh kayak ya mungkin kamu sih bisa bener-bener bicara, bercanda secara lepas sama dia, tetapi di komunikasi kamu yang kedua ini bersama dia gitu, kayaknya kamu sudah mulai kayak agak malu-malu deh di awal gitu. Dan dia juga mulai rada canggung, tetapi hal tersebut kayaknya nggak berlangsung lama deh gitu. Kayaknya cuma butuh waktu bentar aja, karena orang ini kan orang yang humble gitu, orangnya humoris gitu. Kamu ngomong sama dia pun nyambung gitu, dan dia juga ngomong sama kamu itu nyambung. Jadi kayak selalu aja ada pembahasan yang enak buat kalian bahas gitu. Dan di sini tuh bisa dibilang orang ini mungkin dari segi karir saat ini udah mulai bagus ya, dan kamu pun juga sepertinya itu kayak udah mulai membaik gitu, karena pada dasarnya itu kayak kalian berdua itu kan satu tujuan gitu, sama-sama ingin sukses dan berhasil. Jadi kayak nih orang sepertinya nanti gitu ya, setelah dia menghubungi kamu lagi gitu, dia datang membawa kabar gembira yang nantinya tuh kayak kamu ngerasa penuh syukur gitu. Wah, ternyata dari usaha yang kamu lakukan, flashback ke belakang kemarin, membuahkan hasil juga ya gitu. Kamu sebagai mungkin dulu seseorang yang deket dengan dia juga merasa bahagia dong gitu. Terus di sini untuk saat ini memang gitu ya, posisi dia saat ini detik ini gitu masih dalam artian tuh kayak ingin fokus melakukan kewajiban dia dalam bekerja, melaksanakan tugas dia dalam bekerja. Karena bisa dibilang tuh kayak setelah semuanya selesai, setelah semuanya itu beres gitu, baru orang ini bakalan deketin kamu lagi. Yang jelas tuh kayak nunggu segala sesuatunya itu terselesaikan gitu. Kalau misalnya belum selesai, ya orang ini nggak bakalan hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu, karena orang ini tidak ingin gitu kalau misalnya semuanya masih berantakan gitu. Alhasil komunikasinya cuma bentar, malah nanti nyambungnya itu malah jadi crash gitu. Jadi dia nggak ingin seperti itu. Terus kamu pun juga sepertinya tuh masih suka ya, bukan cuma dia aja sih, kamu pun juga seperti itu masih suka sih mikirin dia gitu. Terkadang di dalam pikiran kamu itu ada something gitu, ada sesuatu yang flashback ke belakang tuh mengingatkan tentang dia gitu. Nih orang saat ini sedang apa, nih orang saat ini bagaimana, dia masih inget aku nggak ya gitu. Lalu apakah dia saat ini masih sendiri atau kau udah punya pasangan gitu. Terkadang ada hal itu yang kamu pikirkan. Tapi di sini sih yang saya lihat kayak kamu ini kayak dalam artian tuh kayak masih percaya gitu loh, bahwa suatu saat nanti gitu antara kamu dan dia bisa bersatu kembali, bisa berkomunikasi kembali gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh memang rintangan terbesar kalian, maksudnya tuh yang menjadi penghambat buat kalian bisa bersatu sama dia itu
cuma masalah waktu aja sih gitu, waktu dan pekerjaan kalian, karena dia juga orangnya pekerja keras dan mungkin kayak pekerjaan dia saat ini tuh jauh lebih, tanggung jawab dia lebih besar daripada yang dulu gitu. Jadi kayak makanya orang ini tuh jadi waktu dia itu sedikit terhambat. Dan di sini aku melihat sih bahwa sebenarnya kayak orang ini tuh ingin apa ya, ingin meluapkan tentang rindu dia sebenarnya, tentang rindu dia, tentang kangen dia ke kamu gitu. Tapi orang ini tuh kayak masih dalam artian tuh rindu yang tertahan, tahu nggak sih bagaimana rasanya gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, dia tuh nano-nano saat ini rasanya gitu, campur aduk jadi satu. Bisa dibilang dia nggak bisa menahan kerinduan gitu. Di sisi lain gitu, dia nggak tahu nih gitu cara ngomongnya itu seperti apa. Sedangkan dia saat ini tuh kayak masih belum merasa siap karena banyak pekerjaan yang saat ini harus dia lakukan. Terus kamu pun juga sepertinya itu mengharap ya, dalam arti itu mengharap dia menghubungi kamu kembali gitu. Bahkan mungkin orang ini tuh kayak masih tetap terbesit di dalam doa-doa kamu gitu ya. Kamu berharap bahwa biar nih orang gitu ya bisa menjalin komunikasi dengan kamu gitu. Dalam arti itu di suasana yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih harmonis, yang jauh lebih romantis daripada sebelumnya. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu pun juga sepertinya merasakan perasaan yang sama ya, ketika orang ini mungkin sedang ngerasa galau, sedang ngerasa gelisah gitu. Kamu sepertinya itu kayak merasa apa ya, dalam artian itu kayak ikut merasakan dampaknya gitu loh. Wah, ini orang berarti sedang sedih nih gitu. Makanya aku juga kayak merasa gitu. Kamu orangnya sih peka seperti itu ya. Dan dia pun juga sepertinya entah kenapa ya, antara hati kamu dan dia itu kayak saling terkoneksi satu sama lain gitu loh. Sehingga apa yang kamu rasa dia juga merasakan gitu. Apa yang dia rasakan gitu, kamu juga merasakan gitu. Kamu juga terkadang itu kalau misalnya ketika inget dia itu ketika kamu merasa sendiri deh gitu, langsung deh gitu di dalam pikiran kamu itu kayak langsung mikir, langsung ada pikiran tuh yang, lah nih orang saat ini di mana ya gitu, nih orang saat ini kemana ya gitu. Terus di sini juga ada kartu Queen of Pentacle gitu. Queen of Pentacle tuh yang artinya gitu, dia masih setia menunggu kamu dan kamu juga mungkin masih setia menunggu dia. Dalam artian tuh apa sih gitu? Entah cepat, entah lambat gitu. Yang penting dia kembali gitu. Kamu sepertinya ngerasa welcome gitu ya, menerima dia, dan dia pun juga sepertinya memiliki perasaan yang sama. Terus di sini walaupun saat ini gitu ya, dalam artian kamu dan dia itu jaraknya itu sama-sama jauhan gitu, tetapi namanya koneksi hati gitu, itu nggak ada yang tahu. Dalam artian tuh walaupun kalian jauh gitu, tetapi perasaan kalian itu kayak merasa deket gitu, merasa deket. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa kamu pun juga sepertinya itu sering ya membayangkan dia gitu, terutama di saat mungkin kamu banyak masalah. Karena apa gitu ya, mungkin dulunya ketika kamu sedang banyak masalah, sedang banyak problem gitu, tempat curhat kamu itu ke dia, dan dia mampu memberikan motivasi, memberikan solusi yang terbaik gitu. Sehingga di saat kamu yang mungkin ngerasa down gitu, setelah dengar pencerahan dari dia gitu, kamu jadi lebih semangat dan lebih bangkit lagi gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya juga ngerasa kehilangan dia banget gitu. Terus di sini ada kartu Pack of Pentacle gitu. Pack of Pentacle tuh yang artinya tuh harapan buat kalian bisa bertemu dan bisa bersatu lagi itu masih sangat tinggi gitu. Jadi buat kamu sih jangan negative thinking ya, jangan berpersepsi buruk, karena di sini aku melihat harapan antara kamu dan dia ini masih bener-bener sangat besar gitu. Jadi ya, buat kamu sih banyak berdoa dan pastinya tuh perbanyak jiwa spirit kamu ya gitu, karena minta aja doa biar ini tuh kamu dan dia itu segera dipertemukan gitu sama Tuhan. Terus bisa dibilang juga orang ini intinya juga sama-sama berharap besar ya sama kamu gitu. Dalam artian tuh kayak orang ini udah menganggap bahwa kamu ini mungkin adalah soulmate dia gitu. Bisa dibilang kamu ini adalah seseorang yang apa ya, dalam artian tuh mampu menggetarkan hati dia. Jadi kayak keinginan orang ini terbesarnya adalah kamu sebisa mungkin tuh kayak, kamu dan dia kan jaraknya jauh gitu, kamu harus bisa menjaga hati untuk dia gitu, karena dia saat ini tuh kayak ngejaga hati dia untuk kamu. Jadi seperti itu.
Terus eh orangnya juga bisa dibilang tuh saat ini tuh sedang apa ya, sedang berjuang untuk mencari rezeki, karena bisa dibilang orangnya sih menurut saya sih orang yang tanggung jawab ya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap siapapun, baik keluarga dia, mungkin adik-adik dia gitu. Aku melihat seperti itu. Kalau misalnya dia cowok, dia tipe seseorang yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Kalau dia seorang perempuan gitu, dia mandiri sih gitu, nggak menggantungkan orang tuanya. Wow, ada kartu connect of one. Terus ten of pentacle. Oke, keluar ada kartu two, two ini ya, two of pentacle. Terus yes, oke. Di sini tuh maaf jeda sebentar ya, ada azan, kita menghargai antar agama. Jadi kita jeda dulu, kita lanjutkan lagi sebentar lagi. Oke? Terus di sini aku juga melihat sih bahwa memang orang ini nantinya gitu ya, hadirnya itu kayak tidak langsung tergesa-gesa, tiba-tiba langsung muncul hadir itu tidak. Jadi kayak butuh waktu yang dalam artian tuh kayak sabarin aja gitu. Dalam artian tuh kayak entah 1, 2, 3 bulan gitu, orang ini pasti akan muncul lagi di dalam hidup kamu. Atau bahkan bisa aja orang ini saat ini udah ada yang memulai membuka komunikasi tetapi belum intens sama kamu. Terus di sini aku juga melihat bahwa mungkin orang ini tuh kayak masih merasa ya, dalam artian tuh ingin deketin kamu lagi, juga mikir gitu apakah kamu saat ini sedang sendiri atau bersama orang lain gitu. Takutnya kalau saat ini kamu bersama orang lain gitu, wah tuas dia ngerasa kecewa dong gitu. Makanya orang ini bener-bener mempertimbangkan betul untuk saat ini gitu loh. Dalam artian tuh kayak is okay lah, dia benar-benar menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu gitu. Kalaupun dia udah selesai gitu, dia pasti akan kembali kepada kamu, menghubungi kamu. Tetapi dia juga mempertimbangkan gitu, apakah kamu saat ini ngerasa sendiri atau tidak gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa nantinya kamu bakalan menilai bahwa orang ini tuh penuh dengan pengorbanan dan perjuangan kok gitu. Dan hal tersebut mampu kamu lihat dan kamu rasakan. Tentang cara dia mencintai kamu ini seperti apa, cara dia sayang ke kamu ini seperti apa. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa intinya itu kayak setelah dia hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu, dalam artian tuh kayak kamu nggak berusaha mencari seseorang yang baru, seseorang yang siapa, seseorang yang gimana gitu. Cukup dia aja, karena dari dia ini kayak udah bikin kamu ngerasa bahagia, udah bikin kamu ngerasanya itu seneng sama dia. Terus di sini aku juga melihat bahwa intinya tuh kayak nantinya dia ini datang gitu penuh dengan kejutan. Dalam artian tuh di saat kamu mikirin dia, tiba-tiba dia hadir gitu. Itu yang membuat kamu nantinya juga ngerasa senang. Terus juga di sini kamu bertemu sama dia nantinya itu di saat memang suasananya ini udah bener-bener mendukung ya. Dalam artian tuh kayak mungkin kamu udah nggak ada halangan, dia udah nggak ada halangan. Jadi seperti itu. Setelah dia bener-bener mempertimbangkan sesuatu hal gitu, aku melihat bahwa nih orang itu tiba-tiba memiliki keberanian gitu, memiliki keberanian untuk dalam artian tuh memiliki keberanian untuk dia itu jadi lebih, intinya itu lebih apa ya, lebih berani lah gitu. Yang semula dia masih takut mikir nih gitu, apa kamu saat ini sendiri atau bagaimana gitu, dia jauh lebih berani. Terus juga di sini aku melihat bahwa uh, kamu nantinya akan sama-sama banyak berjuang dan berkorban gitu ya sama dia, sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian berdua. Karena bagaimanapun juga gitu, sepertinya kamu dan dia nantinya tuh akan sama-sama saling mencintai satu sama lain, sehingga ya kalian tuh kayak tidak mudah terpisahkan, karena persatuan kalian ini benar-benar melewati proses, melewati tahapan gitu, sehingga ya sama Tuhan akhirnya kalian dipersatukan lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Oke.
kartu yang terakhir. Oke, yaitu dia yang mencoba hadir kembali di dalam hidupmu. Coba lihat. Yes, di sini kelihatan Knight of Swords. Oke. Oh. Ada kartu Queen of Wands. Terus ada kartu King of Cup. Yes. Ace of Pentacle. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, oke, dia yang mencoba gitu ya, hadir kembali di dalam, dia yang mencoba kembali padamu saat ini. Aku melihat bahwa dia datang dari past life ya, dia datang dari masa lalu, seseorang yang mungkin dulu pernah mengecewakan kamu. Maaf, agak flu. Dia adalah seseorang yang pernah mengecewakan kamu, dan sepertinya kamu dan dia ini putusnya atau stucknya ini udah cukup lama banget gitu. Dan sepertinya orang ini ingin hadir kembali di dalam kehidupan kamu, ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi, yang pernah dia lakukan sama kamu. Lanjut. Jadi kedatangan dia gitu, dia ingin hadir di dalam kehidupan kamu kembali ini, ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi. Tetapi di sini sepertinya kamu sudah tidak ingin mengharapkan dia lagi ya, dalam artian ya mungkin ada yang sebagian mengharapkan, ada yang tidak gitu. Kalau misalnya yang tidak mengharapkan dia lagi, berarti kamu udah terlanjur disakiti dia yang benar-benar udah masuk ke tulang rusuk kamu gitu, sehingga kamu seolah-olah itu tidak ingin menerima permintaan maaf dia lagi karena udah banyak mungkin luka dulu yang ditinggalkan sama dia. Tapi di sini aku melihat bahwa orang ini memang perubahannya sih cukup besar ya. Dalam artian tuh memang orang ini ingin menebus semua kesalahan yang terjadi gitu. Dalam artian tuh ya ingin menebus semua kesalahan yang terjadi, ingin menggantikan yang dulu pernah dia lakukan dengan kebahagiaan gitu. Di sini ada yang mungkin buat kamu yang masih bisa menerima sih nggak masalah ya gitu. Jadi kamu dalam artian nggak apa-apa gitu kalau misalnya kamu kembali, asalkan ya kamu kembalinya ini bener-bener yang sesuai dengan jalur gitu. Dalam artian kamu udah bener-bener berubah, kamu udah bener-bener tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Dan kalaupun buat kamu yang mungkin belum bisa menerima gitu, di sini tuh kayaknya butuh ekstra kerja keras gitu, butuh apa ya, perjuangan, pengorbanan gitu untuk bisa menerima kehadiran dia lagi. Karena basically gitu di sini tuh kayak menurut kamu hati itu bukan sebuah permainan yang dengan seenaknya bisa kamu tinggal, kamu datang, kamu tinggal, kamu datang. Bukan, hati bukan seperti itu. Terus aku juga di sini melihat sih bahwa begini ya, sebenarnya kayak kamu saat ini tuh kayak udah ngerasa bahagia dengan posisi kamu saat ini gitu. Mungkin saat ini kamu juga udah ada orang baru, mungkin saat ini kamu udah ada seseorang yang bisa menggantikan dia gitu. Tetapi yang saya lihat gitu, ketika dia hadir gitu di dalam kehidupan kamu gitu, dalam artian kamu kalau memaafkan sih ya udah memaafkan gitu. Tapi kalau misalnya dia ngajak balikan kamu, kayaknya berpikir dua kali. Karena di sini aku melihat dua energi ya. Ada yang ingin meminta maaf aja, dan yang satunya ada yang ingin mencoba gitu ya, ingin memasuki relung hati kamu kembali, ingin mencoba menjalin hubungan kembali gitu. Terus di sini ada kartu Knight of Swords gitu ya. Di sini tuh kayak menggambarkan tentang gini loh, sebenarnya tuh kayak kamu sebenarnya kayak masih merasa takut gitu, belum siap lagi untuk menerima kehadiran dia gitu. Dalam artian tuh kamu takut apabila nanti kebaikan kamu dimanfaatkan lagi sama dia gitu. Sedangkan titik terlemah kamu adalah kamu itu orangnya nggak bisa sama orang. Itu sih.
Terus di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya kayak orang ini tuh dulu pernah bener-bener menyakiti kamu itu sampai teramat sangat ya. Dalam artian tuh kayak segala sesuatu yang intinya tuh yang menyangkut dalam hidup kamu, mulai dari produktivitas kerja, mulai dari yang semula kamu orangnya ceria gitu, itu semuanya jadi hambar, jadi hilang gitu, karena tergantikan karena digantikan sama rasa kekecewaan dan kesedihan gitu. Alhasil sosok kamu yang dulu ceria jadi hilang, sosok kamu yang dulu penuh dengan sukacita itu jadi hilang banyak galaunya gitu, karena dia yang mengecewakan gitu. Dan di sini tuh kayak kamu bener-bener udah tidak menerima, dalam artian tuh ya dulu kayaknya masih serasa sulit move on ya gitu, tetapi saat ini tuh kayak kamu sudah mulai merelakan dia gitu. Dan ada mungkin beberapa di antara kalian tuh yang udah mulai, dalam artian tuh kayak membuka hati untuk orang baru, sehingga kamu udah ngerasa nyaman sama si yang baru ini gitu. Dan kamu udah kayak, dalam artian tuh udah nggak apa ya, udah nggak berharap, maaf ya goncang-goncang, udah nggak berharap sama dia karena kamu udah ngerasa bahagia sama posisi kamu yang saat ini. Terus juga di sini tuh dalam artian kamu juga tidak ingin, dalam artian tuh terjebak dalam lubang yang sama. Dalam artian tuh ya kamu, maksudnya itu kayak langsung menerima dia gitu. Yang kamu takutkan tuh kamu jatuh di lubang yang sama, itu yang nggak kamu inginkan. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa orang ini, kedatangan dia ingin mendekati kamu lagi ini sebenarnya maksudnya sih bagus ya, hal yang positif. Tetapi kembali lagi sama keikhlasan gitu. Dalam artian tuh seberubah-berubahnya dia gitu, kalau kita masih belum merasa ikhlas menerima kehadiran dia kembali gitu, ya sepertinya rasanya sulit gitu. Karena bagaimana ya gitu, nggak semua orang bisa ngerasa apa ya, nggak semua orang itu bisa ngerasa rela dan legowo gitu loh, nggak merasa rela dan legowo menerima kehadiran orang, apalagi pernah dikecewakan yang kedua kalinya gitu. Terus eh di sini sepertinya itu kayak mungkin orang ini ada yang saat ini tuh ngerasa itu kayak ngepoin kamu ya, suka stalking kamu, lihat gitu keadaan kamu gitu. Ada yang mungkin di antara kalian tuh ada yang udah memiliki pasangan, udah yang masih sendiri gitu. Jadi kayak orang ini kayak berusaha melihat kamu dari kejauhan gitu. Dan entah kenapa mungkin orang ini udah mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga, atau dia udah bener-bener diperingatkan sama Tuhan sehingga hati dia itu kayak terketuk gitu. Dalam artian tuh ya, tapi kamu masih mikir gitu, kenapa nggak dulu-dulunya gitu kamu ngerasa sadar gitu, baru saat ini kamu udah ngerasa bahagia, udah ngerasa nyaman sama posisi kamu yang saat ini, tiba-tiba dia nongol dan hadir lagi gitu. Jadi kan serba bingung. Terus di sini aku juga melihat bahwa intinya itu apa ya? eh di sini tuh kayak banyak sesuatu hal sih yang sebenarnya tuh kayak masih belum bisa apa ya, dalam artian tuh masih belum bisa, mungkin karena rasa kecewa yang dia tinggalkan sama kamu yang begitu besar gitu. Jadi kayak ya kamu sebenarnya udah berusaha sih mengikhlaskan apa yang sudah dia lakukan ke kamu gitu, tapi yang namanya rasa kesel gitu, rasa benci itu kayak nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi gitu. Dan sepertinya dalam waktu dekat ini orang ini bakalan hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu, dan kamu kayak berusaha mengendalikan hati dan pikiran kamu, dalam artian tuh kayak aku nggak boleh nih gitu dibuat luluh lagi sama dia gitu, karena kayak aku ini udah belajar dari banyak pengalaman hidup gitu, dalam artian tuh kayak udah banyak hal yang bener-bener bikin bikin apa ya, dalam artian tuh bikin aku ngerasa kecewa ke kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Swords, di sini tuh menggambarkan tentang sebenarnya kamu kayak masih kurang merasa percaya aja sih gitu, kalau misalnya nih orang itu benar-benar bisa berubah. Karena bagaimana gitu, kamu ngelihat dari story dia aja, ke di cara dia memperlakukan kamu aja seperti itu gitu, gimana kamu bisa benar-benar ngerasa yakin gitu loh. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu itu tipe seseorang yang mudah trauma, menurut aku seperti itu. Jadi ya kamu jauh lebih waspada dong, waspada dan hati-hati gitu, nggak sembrono lagi kamu menerima kehadiran dia. Terus di sini juga ada kartu Four of Wands, menggambarkan tentang saat ini tuh kayak bener-bener
perasaan kamu, dan mungkin dulu di saat di awal gitu ya, kamu benar-benar merasakan sesuatu hal tuh yang mungkin kamu kayak masih merasa terkoneksi sama dia, kamu masih merasa mengharapkan dia gitu. Tapi saat ini tuh jujur gitu, perasaan kamu ke dia ini udah kayak ngerasa jauh gitu, udah nggak ada koneksi satu sama lain gitu. Karena ya dia sendiri yang bikin kamu ngerasa kecewa, dia sendiri yang bikin kamu ngerasa sedih gitu. Jadi ngapain gitu kamu harus berusaha mengingat-ingat dia gitu, mengingat sesuatu hal yang nggak pantas untuk diingat gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa saat ini kamu sih jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena dimana di saat dia baru ninggalin kamu, di sini aku ngerasa bahwa posisi kamu dulunya itu kayak sedang bener-bener kacau, sedang bener-bener apa ya, kacau iya, terus galau iya, muka kamu kusut aduk campur jadi satu, itu kayak udah kelihatan banget gitu. Tapi di sini aku melihat bahwa kamu sih jauh lebih baik ya daripada sebelumnya gitu. Terus aku juga melihat bahwa sepertinya itu kayak saat ini tuh entah kenapa mungkin ada yang saat ini tuh masih ngerasa sendiri gitu. Tapi di sela-sela kesendirian kamu merasakan sebuah kebebasan yang benar-benar nyata gitu, daripada saat kamu menjalin hubungan sama dia. Terus juga di sisi lain gitu, mungkin buat kamu yang saat ini udah menemukan pengganti dia gitu, kamu merasa udah bener-bener merasa cukup nyaman bersama orang yang saat ini udah ada di deket kamu gitu. Terus di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup tuh mungkin orang ini ya, orang yang dulu pernah menyakiti kamu saat ini tuh kayak sedang merasa sebuah kesepian, atau mungkin bisa dikatakanlah sedih lah ya gitu. Sedih, merasa kecewa gitu, merasa ingin balik lagi sama kamu. Tapi di sisi lain orang ini juga dalam artian tuh mungkin dia juga eh apa ya, dalam artian tuh kalau orang ini sih nggak ada sama sekali rasa yang kayak aku pantas nggak sih gitu, aku hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu. Menurut aku sih dia kayak terlalu percaya diri aja gitu, bahwa kamu bisa luluh di tangan dia nantinya gitu. Terus orang ini juga sedang memikirkan beberapa strategi gitu. Jadi ya kamu sih nggak masalah ya mau menerima kehadiran dia lagi atau enggak gitu, asalkan ya saran dari aku sih kamu harus lebih strength deh gitu, harus lebih strength, dan kamu harus bener-bener bisa melihat dan menilai gitu perubahan dia bener-bener atau enggak gitu, atau dia memiliki maksud dan tujuan. Itu yang perlu digaris bawah. Terus eh di sini ada kartu Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh yang artinya kamu saat ini sedang berharap gitu ya, sebuah keajaiban besar itu datang gitu. Sebuah keajaiban besar itu datang tuh yang artinya apa sih gitu. Ya dalam artian tuh memang kamu sudah dalam artian tuh sudah tidak ingin lagi menjalin hubungan bersama dia gitu. Tetapi kayak kamu di sini tuh berharap biar kamu ini apa ya, dalam artian tuh digantikan sama seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Dalam artian tuh biar kamu dalam artian tuh bisa lebih mengikhlaskan dia, lebih bisa dalam artian tuh kayak merasa bahagia yang sempurna gitu loh. Biar ini tuh kayak dia juga mendapatkan sebuah pelajaran hidup gitu, bahwa namanya hati, cinta, dan perasaan itu tidak bisa untuk dipermainkan gitu. Terus oke, di sini keluar ya ada kartu Ace of Sword, ada kartu Ace of Pentacle. Oke, keluar lagi dua, ada kartu King of Wands. Oke. Dari energi kartunya, Ace of Swords adalah sebenarnya kayak ini orang itu kayak bener-bener udah kayak ngerasa niat banget ya. Dalam artian tuh kayak niat banget tuh apa sih gitu. Kayak ingin dalam artian tuh menunjukkan perubahan dia ke kamu, dengan harapan biar kamu bisa, hati kamu bisa terketuk lagi untuk dia gitu. Terus aku juga melihat bahwa orang ini tuh kayak nggak mikir gitu loh, masih itu perbuatan apa yang pernah dia lakukan ke kamu dulu gitu. Dia hadir ya udah kayak hadir tanpa salah nantinya gitu. Tapi memang aku melihat sih bahwa orang ini memang ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi. Intinya itu. Terus juga di sini Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh artinya kamu juga ngerasa seneng, iya, bahagia juga ada gitu, sedih juga iya gitu. Seneng dalam artian tuh kayak nih orang udah mendapatkan balasan yang setimpal gitu. Nggak senengnya gitu, kenapa kamu ingin mencoba hadir lagi di saat kamu saat ini posisinya udah bener-bener ngerasa bahagia gitu. Terus di sini ada kartu King of Wands gitu. Kartu King of Wands di sini menggambarkan tentang sebenarnya kayak gini loh. Dalam artian tuh
kamu percaya gitu, di balik kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi gitu, pasti akan ada seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Kalaupun dia belum datang gitu, ya berarti itu belum waktunya buat kamu dipertemukan dengan twin flame kamu. Jadi seperti itu. Dan kalaupun dia memang adalah jodoh kamu gitu, ya dalam artian tuh kayak nggak apa-apa sih gitu, asalkan dia benar-benar bisa mau berubah untuk kamu, berubah yang secara drastis. Terus aku juga di sini melihat bahwa sepertinya tuh kayak dari diri kamu saat ini udah banyak rencana ya yang sebenarnya itu kayak ingin kamu lakukan, dan kamu pun juga sepertinya udah tahu menyikapi bagaimana dia ketika dia datang itu, kata-kata apa yang bakal kamu ucapkan gitu. Terus kekesalan apa yang ingin kamu luapkan sama dia. Jadi kayak kamu udah bener-bener mempersiapkan. Tetapi di sini gitu, kamu intinya saat ini gitu ya, dari diri kamu sudah tidak ingin lagi merasa sedih untuk dia, merasa disakiti lagi sama dia gitu. Kamu udah merasa menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya tuh saat ini. Jadi kayak sebenarnya ya ngerasa seneng juga iya gitu. Kenapa tadi aku ngomong kayak rasa seneng iya, sedih juga iya gitu, campur aduk ya, karena dalam artian tuh dulu kamu sih kayak masih belum move on sama dia, tetapi setelah kamu benar-benar udah ikhlas melupakan dia gitu, kenapa dia harus hadir lagi di dalam kehidupan kamu, dan itu yang membuat kamu sebenarnya juga ngerasa enak gitu loh. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang tadi udah ngikutin aku dari awal hingga akhir. Dan buat kalian semuanya, aku ingetin lagi yang ingin gabung di private trading atau personal trading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Ditunggu readingan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.